Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Ya, kita lanjutkan materi kita tentang motivasi bagaimana menghafal Al-Qur'an dengan membangun produktivitas pendidikan keluarga berbasis Al-Qur'an. Yang ini poin yang kita akan dapatkan dari poin yang pertama, kedua, dan juga poin yang kelima dari tahapan berinteraksi. Tadi saya sampaikan bahwasanya tahapan pertama berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan cara melafadzkan. Dan untuk melafadzkan tidak perlu menunggu sampai bisa membaca tulisan atau melihat tulisan. Siapapun bisa. Nanti saya akan contohkan dalam bentuk juga aplikasi. Karena kemudian yang kedua, lafadz yang sering dilafadzkan atau didengar ini lama-lama akan menjadi hafalan. Langsung pada masuk poin yang kedua. Jadi tahapan berinteraksi dengan Al-Quran yang pertama melafadzkan, yang kedua adalah menghafal, yang ketiga adalah memahami, yang keempat mentadaburi, yang kelima adalah mengamalkan. Yaitu dari khairukum man ta'allamal Qur'an, yaitu yang belajar kemudian wa'allam, dan juga mengajarkan. Kemudian dari lafaz yang sering didengar tadi akan menghasilkan yaitu apa? Kekuatan untuk ikut melafadzkan dalam bentuk hafalan. Ada satu kisah yang sangat luar biasa, yaitu ketika terjadi proses pembelajaran seorang murid yang dia tidak bisa mendengar alias tuli. Yang murid ini bernama Qalun, kemudian belajar ke seorang guru yang bernama Nafi. Imam Nafi ini adalah seorang guru ya, dan juga seorang murid yang ketika dia belajar itu ada 70 orang hafal Quran yang mendengarkan bacaannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi Al-Fatihah sampai An-Nasnya itu ditasmidkan kepada 70 gurunya dari kalangan tabi'in. Kemudian memiliki murid yang bernama Qalun yang ketika dia datang itu dalam kondisi tuli alias tidak bisa mendengar. Sekarang kalau Bapak Ibu sebagai seorang konseptor pendidikan atau pakar pendidikan, bagaimana cara mengajarkan kepada murid lafaz-lafaz Al-Quran yang hanya bisa diajarkan kepada orang yang mendengarkan. Sekarang muridnya dalam kondisi tuli, kira-kira ngajarnya gimana, Bu? Halo, gimana ngajarnya? Bapak-bapak gimana ngajarnya? Gak mungkin, itu namanya logika, betul gak? Yang harus kita yakini dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan obat. Akhirnya apa? Untuk bagaimana meracik ya aplikasi dari pengobatan Al-Quran itu dibutuhkan dua modal dan syarat, yaitu sabar dan tulus. Sabar dan tulus. Subhanallah, terjadilah proses pembelajaran yang dilakukan oleh Imam Nafi dengan muridnya Qalun yang tidak bisa mendengar alias tuli. Qalun selalu datang untuk mendengarkan talqin dari gurunya dengan lafaz isyarat dari mulutnya. Kemudian Imam Nafi terus membacakan kepada Qalun ya. Gurunya sabar, gurunya tulus, muridnya sabar, muridnya tulus. Yang dipelajari adalah mukjizat yang sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Subhanallah, dalam waktu yang tidak lama, sang murid yang bernama Qalun setiap akan belajar Al-Quran, telinganya dibukakan oleh Allah sampai bisa mendengar bacaan gurunya. Namanya mukjizat. Jadi setiap datang menghadap ke hadapan gurunya, telinganya selalu mendengar. Ini setelah sekian lama kesabaran. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba bagaimana mudahnya Al-Quran, itu mencobanya jangan sekali, dua kali, tiga kali. Oh enggak, kayaknya enggak mungkin, ternyata buktinya saya enggak bisa. Padahal nyobanya baru sekali, dua kali, tiga kali. Padahal ayat yang dibacakan tadi adalah yatlu alaikum. Kata-kata yatlu dari kata tala yatlu tilawatan. Ketika yatlu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab adalah lil hal wal mustaqbal, yaitu untuk sekarang dan yang akan datang. Artinya apa? Bersifat kontinu dan terus menerus. Yatlu terus membacakan. Subhanallah, dampak dari tilawah yang ikhlas, dampak dari memperdengarkan yang ikhlas, dampak dari mendengar yang ikhlas, dampak dari mendengar yang tulus, yang sabar, apa dampaknya? Menjadi syifa bagi Qalun. Ya akhirnya apa? Qalun bisa mendengar suara gurunya setiap akan belajar Quran.
waktu yang tidak lama Qalun menjadi seorang hafid Al-Quran, kemudian beliau menjadi ahli qiraah yang disebut dengan qiraah Qalun dari Nafi'. Subhanallah, ya kan? Di sini ibu-ibu ada yang tuli? Ibu-ibu ada yang tuli? Tidak ada. Bapak-bapak ada yang tuli? Nah, nggak ada. Berarti apa? Semuanya di sini berpotensi untuk lebih baik dari Qalun kalau memang tulus dan sabar, ya kan? Subhanallah, ya. Kenapa? Yang tulis saja bisa, ya kan? Kalau secara apa? Secara model kita lebih baik. Tapi kenapa kita tidak lebih baik dari Qalun hasilnya? Mungkin kita tidak seikhlas Qalun dan tidak seikhlas ya gurunya Qalun, yaitu Imam Nafi'. Tidak sesabar Qalun dan tidak sesabar gurunya Qalun, yaitu Imam Nafi'. Ini kasus-kasus dari kalangan setelah para tabi'in, yaitu Qalun dan Nafi'. Dalam realitas kekinian, ya, aplikasinya seperti apa? Sebelum Ramadan kemarin, saya punya murid ya dari Medan, ya dari Sumatera Utara, seorang ibu-ibu usia 71 tahun yang single parent, mendidik anak-anaknya dari kecil tinggal di luar negeri, kemudian pindah ke Sentul City di Bogor. Subhanallah, ibu ini terjadi persepsi yang luar biasa kepada Islam, dari yang dia tidak mengerti sampai paham, termasuk tingkat aplikasi dan pengamalannya. Ketika saya berbicara tentang kewajiban seorang suami dalam rumah tangga berbasis Al-Quran, kewajiban seorang istri dalam rumah tangga berbasis Al-Quran, bagaimana kewajiban rumah tangga dalam Islam, subhanallah, mulai ibu ini saya talqinkan an-naba. Jadi saya akan membuat satu aplikasi saja, ya. Contoh begini, bapak ibu misalnya bayangkan saya akan bisa melafadzkan Al-Quran, ya, tidak perlu tahu bacaan, tulisan Al-Quran atau tanpa melihat tulisan. Bagaimana caranya? Subhanallah. Di juz 30 misalnya targetnya hafal juz 30, nggak usah muluk-muluk, targetnya 1 tahun saja hafal juz 30. Bagaimana caranya, Ustaz? Insya Allah mudah. Bagaimana caranya? Yaitu apa? Juz 30 ada 645 ayat, dibagi 360 hari berapa? Tinggal 1,8 ayat, katakanlah 2 ayat. Berarti bapak ibu sekalian kalau ingin hafal juz 30 dalam waktu 1 tahun, yang dibutuhkan cuma melafadzkan 2 ayat setiap 24 jam. Berarti setiap 12 jam bapak ibu hanya melafadzkan 1 ayat. Berarti setiap 4 jam berarti 1/3 ayat. Jadi seperti apa? Amma yatasaalun, itu 12 jam. Amma yatasaalun, 12 jam. Amma yatasaalun, 12 jam berikutnya. Anin naba'il azim, anin naba'il azim, anin naba'il azim. Itu hanya 24 jam. Itu kalau setiap hari begitu, insya Allah 1 tahun hafal juz 30. Itu tanpa tahu tulisan. Kemudian bagaimana membekali orang yang tidak tahu tulisan untuk menghafal? Jadi kalau dalam program saya, setiap yang belajar dengan saya bisa atau tidak bisa baca tulisan, akan saya bekali dengan tulisan Latin dan audio kalau dia bisa Latin tapi nggak bisa bahasa Arab. Kemudian saya berikan tugas setiap hari, misalnya targetnya pekan ini dan ketemunya setiap pekan, akan saya minta untuk apa? Saya akan bimbing 16 ayat 1 sampai 16 an-naba. Kemudian saya bacakan 10 kali, saya suruh mengikuti 10 kali, kemudian saya ajak baca bersama 10 kali, saya suruh baca 10 kali, rata-rata bacaannya bagus. Kemudian setelah pulang ke rumah nanti saya minta setiap hari itu mendengar dari audio, itu minimal juga apa setiap hari 10 kali. Jadi dengar saya 1 sampai 16. Jadi mendengar saja. Mendengar, kemudian matanya melihat tulisan, yang ada kemudian telinganya mendengar, kemudian diikuti secara pelan-pelan. Itu insya Allah jadi dia akan punya maharatul istima', kemampuan mendengar yang luar biasa dan kemampuan menirukan. Itu di minggu berikutnya saya cek dari orang yang nggak ngerti baca, bacaannya pelafatannya sudah bagus luar biasa. Nanti ketika ada salah tinggal saya benahi dikit-dikit sampai terus subhanallah. Dan ternyata ibu yang saya ceritakan tadi dalam waktu tidak lama hafal 1 juz usia 71. Di sini rata-rata berapa Pak, Bu? Kalau ibu-ibu sih dari depan kelihatan 17 semua. Ah ya kan, dibalik 71 dari 17.
Hanya masalahnya 17 yang keberapa itu yang saya nggak tahu. Ya kan? Setelah hafal 1 juz, PR-nya berubah. Apa PR-nya? PR-nya yang pertama adalah dia harus membaca Al-Quran dalam sholat wajibnya. Itu apa? Setiap hari hatam sekali. Dari subuh berarti apa? 1/5 dari 1 juz. Duhur 1/5, asar 1/5, maghrib 1/5, isya 1/5. Dalam sholatnya selesai 1 juz di sholat wajib. Kemudian yang kedua, sholat sunnahnya harus selesai 1 juz. Dari mulai sholat malam, qabliyah subuh, kemudian duha, qabliyah duhur, ba'diyah, qabliyah asar, sampai ba'diyah isya, sampai witir. Kemudian apa? Di luar sholat membaca hatam 2 kali pagi dan sore, sehingga ibu ini setiap hari bisa hatam 4 kali dikali 30 berarti berapa kali hatam? 120 kali. Itu ketika melafadzkan lisannya sudah lancar luar biasa. Karena Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan, artinya apa? Bacaan. Kalau sering dilafadzkan, insya Allah orang yang melafadzkan sebanyak-banyaknya seperti belajar Quran sudah lama, padahal baru 1 bulan yang lalu melafadzkannya. Dan ini saya ambil contoh dari usia yang 71 tahun. Supaya apa? Ibu bapak punya perbandingan. Saya baru 65 berarti lebih cepat dari ibu tadi. Itu yang saya inginkan. Ya kan? Insya Allah, ya kan? Akan lebih cepat, akan lebih bisa, dan insya Allah lebih mudah. Karena grup dari ibu-ibu ini rata-rata di atas 60 tahun. Dan mereka rata-rata minimal sudah hafal 1 juz. Bahkan sampai ada di antara peserta ini terkena penyakit lupus, sampai tidak bisa berdiri. Tapi subhanallah kemarin di Ramadan sebelum penutupan pengajian, sampai dia bisa berdiri tanpa pegangan sama sekali. Sampai di histeris, Ustadz saya bisa berdiri sekarang, ya dengan melafadzkan Al-Quran. Nah, ini saya dapat pengalaman yang cukup luar biasa, mengajar orang-orang yang sakit ya, dan dengan berbagai macam penyakitnya, apakah yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus, yang ternyata dalam waktu 2 minggu saja juga bisa terjadi perubahan yang sangat luar biasa, yang itu menyebabkan keluarganya menjadi penghafal Al-Quran dan guru 1 provinsi menjadi penghafal Quran, hanya gara-gara anak autis, ya kan, anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Jadi seperti itu. Jadi melafadzkan, berulang, mendengar dan mengikuti, insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan bisa semua. Nanti akan ada yang bertanya, Ustaz, lalu bagaimana kalau nanti tajwidnya, kalau lafadznya sudah benar, selesai untuk diri sendiri. Jadi kalau ibu diajarkan melafadzkan di depan guru benar, selesai. Kapan tajwidnya? Kalau ibu mau mulai mengajar baru diajarkan tajwid, karena terkait dengan menjelaskan kepada orang. Nah, kemarin ada ibu-ibu nggak ngerti baca, kita talqin sampai hafal 1 juz. Subhanallah ya. Kemudian setelah tidak lama kemudian hafal, kita ajarkan bagaimana cara membaca dan hukum tajwidnya. Sekarang ibu itu sudah hafal lebih dari 3 juz dan sudah punya murid yang hafal sampai 3 juz dan mengajar kompleknya semuanya jadi penghafal Quran. Ibu-ibu, padahal ini bukan ustazah tapi istri tentara. Suaminya jadi penghafal Quran, ibunya jadi, anak-anaknya jadi penghafal Quran semua, Pak. Dan kemudian mengajarkan kepada kompleknya sampai anak-anak kecil pada hafalkan lewat mereka. Subhanallah. Ini adalah contoh yang cukup luar biasa ya. Ini sebagai contoh saja. Termasuk kepada anak-anak ABK tadi. Jadi sekarang yang dibutuhkan adalah proses yang berkelanjutan. Kemudian apa? Kemudian adalah tulus dan sabar. Dan kemudian apa? Ada guru yang membimbing. Targetnya nggak usah muluk-muluk. Setahun ke depan saya hafal 1 juz 30, insya Allah, yaitu dengan 2 hari per ayat, 1 hari 2 ayat, itu insya Allah selesai. Kalau lebih cepat gimana Ustaz? Pengen setengah tahun, berarti setiap hari 4 ayat. Pengen lebih cepat lagi Ustaz, 3 bulan, berarti setiap hari berapa? 6 ayat. Pengen sebulan Ustaz, berarti setiap hari 600 dibagi 30 berapa Pak? 20 ayat, selesai. Ya selesai dalam satu. Ternyata Bu, Pak, ya subhanallah, di tempat saya anak-anak yang liburan yang mampir ke tempat saya itu 10 hari bisa hafal 1 juz. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau liburan di rumah saya boleh, ya kan? Boleh, ya kan? Ngapain ngapal Quran? Karena apa? Kalau di rumah mungkin digangguin suaminya kalau ibu-ibu, betul nggak?
bapak-bapak digangguin istrinya, orang tua digangguin anaknya, nggak jadi ngapal Quran. Ini proses ya, nggak ada masalah. Nyari tempat yang kondusif supaya bisa menghafal bersama. Dan mohon doa, saya di NTB lagi membuat pusat wisata syariah nasional ya di Pulau NTB. Targetnya apa? Targetnya orang-orang yang berwisata ke sana paling tidak sebelum pulang tinggal semalam di tempat saya harapkan satu keluarga bisa hafal An-Naba bersama dalam waktu 1 malam. Itu kita target, sehingga jalan-jalannya cuma tidak habis uangnya, ya tidak hanya habis uangnya, tapi juga dapat oleh-oleh pulangnya An-Naba. An-Naba artinya apa? Ya berita besar tentang apa? Hari kiamat. Jadi pulang tuh jadi tobat dan sadar semuanya, itu targetnya gitu kan, subhanallah. Dan ini cukup efektif dalam pengajaran. Kemudian apa? Setelah hafal apa? Memahami artinya. Nanti biasanya kalau pertemuan sepekan itu biasanya di program saya akan ajarkan ya, pertama arti, kedua tafsirnya. Untuk apa? Supaya kita bisa mentadaburi. Kenapa? Bayangkan kalau ayat 1-5 An-Naba bercerita tentang orang-orang kafir yang tidak percaya hari kiamat dengan hatinya, yang dampaknya mereka tidak punya persiapan sehingga bicaranya bebas-bebasnya, mikirnya bebas-bebasnya, tidak ada halal haram, semuanya dilakukan, yang penting dia senang. Ya, kemudian Allah memberikan pendekatan kepada mereka dengan akal dan lewat pendengaran dan pandangannya. Allah mengatakan ayat 6-16, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan, bumi yang diinjak gampang dilihat tanpa harus melihat ke langit. Subhanallah, untuk diajak riset dengan pendengaran dan pandangan, belajar tentang partikel terkecil dari bumi. Ternyata apa? Otak kita lemah semua. Akhirnya apa? Ketika kita dengan otak tidak sanggup mencerna apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah mulai cerita tentang orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dari ayat 17-30. Ayat 31-35 bertentang orang-orang yang masuk ke dalam surga belakangan diceritakan. Kenapa? Karena dari awalnya orang-orang tidak percaya kepada hari kiamat. Artinya apa? Masih ada harapan. Baru di ayat yang ke-40-nya Allah bertentang orang kafir yang apa? Yang kemudian menyesal. Begitu orang-orang kafir menyaksikan semua makhluk Allah dihisap, termasuk kambing dihisap oleh Allah. Kemudian ketika kambing dihisap, ya, kemudian Allah mengatakan kuni turoban, karena kambing tidak punya akal, ya, tidak punya akal dan tidak punya beban. Akhirnya kata Allah, kuni turoban wahai kambing, jadilah engkau tanah akhirat. Akhirnya apa? Kambing tadi jadi tanah akhirat. Apa kata orang kafir tadi? Ya laitani kuntu turoba. Aduh, seandainya aku menjadi tanah. Subhanallah. Jadi begitu dari hafalan yang dihafal itu target saja apa? Dibawa ke dalam sholat. Untuk apa? Karena perintah Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Quran, wa aqimis sholat, dan tegakkan sholat. Suruh tilawah dulu baru apa? Sholat, supaya bacaannya benar, munajatnya kepada Allah juga benar. Tapi yang sering kita dengar biasanya apa? Yang sering kita dengar biasanya cuma apa? Inna sholata tanda anil fasya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji. Dan pertanyaannya, kenapa ada orang sholat tapi masih bisa membenci, emosi, sakitnya didendam, bahkan masih memfitnah? Bisa jadi tidak dimulai dengan tilawah Quran atau baca Quran yang benar. Harusnya apa? Modalnya utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Tegakkan sholat itu berdasarkan Quran yang dibaca dengan benar. Kenapa? Itu kalam Allah. Di dalam sholat orang bermunajat kepada Allah, ngobrol dengan Allah. Ketika seorang hamba melafadzkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku memujiku. Maka kalau baca sholat, baca Quran gak boleh buru-buru. Kenapa? Dialog dengan Allah. Itu baru di Fatihahnya. Lalu bagaimana ketika dia membaca An-Naba? Subhanallah, baru membayangkan An-Naba saja sudah luar biasa, dan denyut jantung dan hatinya membayangkan bagaimana mengerikannya hari kiamat, dan dia bisa menangis padahal apa? Tidak mengerti secara apa definitif, tapi dia mengerti secara global berdasarkan tema-tema yang ada dalam An-Naba. Jadi akan membaca amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ini biasanya menjadi bacaan pertama ketika baru murojaah hafalan di dalam sholat. Tapi ketika sudah mulai tadabbur,
bisa jadi berubah. Amma yatasaalun. Karena apa? Semuanya sudah dipengaruhi bagaimana dahsyatnya kejadian hari kiamat. Ini terjadi peningkatan. Maka ini juga perlu latihan. Karena orang menangis dalam sholat itu tidak bisa terjadi tiba-tiba. Yang terjadi tiba-tiba itu biasanya karena faktor yang bersifat eksternal. Contoh, orang tidak pernah lihat Ka'bah, kemudian tiba-tiba sholat di depan Ka'bah bersama jutaan orang, itu biasanya langsung nangis. Betul nggak? Nangis terharu, luar biasa. Tapi nanti sholat lagi nggak bisa nangis lagi, karena sudah biasa. Betul nggak? Tapi kalau ini bisa dihadirkan kapan saja, begitu ingin menangis langsung nyelinap, sholat sunnah sendirian langsung bisa menangis luar biasa di dalam, karena sholatnya, karena membayangkan yang luar biasa. Jadi tangisan tadi bisa diundang kapan saja karena apa? Dia paham. Ya. Makanya apa? Dari mulai melafadzkan, kemudian menghafal, dampak dari pelafatan yang sering sampai memahami, tingkatnya setelahnya mentadaburi. Yang keempat tadabbur. Tadabbur inilah yang memisahkan antara orang yang tidak beriman dengan yang beriman dan tidak beriman, atau yang mati atau yang hidup hatinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalu. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau di dalam hatinya ada gembok kunci yang membuat Al-Qur'an tidak sanggup direspon oleh hatinya, padahal kalau diturunkan di gunung akan apa? Hancur luluh-lantah karena takut kepada Allah. Kok ada orang dengerin Quran gak ngefek? Berarti ada masalah. Nah, dari sini kemudian para ulama sebagian mengatakan, kalau ada orang sakit dibacain Quran tidak sembuh, bisa jadi ada masalah dan lebih berat dari penyakitnya di dalam hati orang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu kisah yang sangat luar biasa yang terjadi belum lama. Jam 3 persis saya ditelepon seorang dokter ahli jantung, ahli ginjal, kemudian juga ahli kanker, ya, terkumpul semua keahliannya. Sakit yang luar biasa, dalam jarak rumah saya cukup jauh. Tiba-tiba Pak rumah sakit semua sudah didatangi, ya, yang dia dekat, yang kenal, dan langsung bisa minta diteskan darahnya dan seterusnya, karena terasa sakit yang luar biasa. Akhirnya sudah rumah sakit bolak-balik didatang, kemudian terakhir apa? Subhanallah, dia nggak sanggup lagi dan di rumah bertambah sakit, bahkan di kepalanya seperti ada ribuan paku yang dia apa? Paku yang diketok dengan palu, Pak. Sampai kemudian dia nelpon, Ustaz, boleh nggak saya datang ke rumah Ustaz? Boleh, silakan datang sekarang. Sopirnya suruh ngantar, diantar ke rumah saya. Kemudian saya siapin, tolong, ini akan ada dokter yang datang, ya, tolong langsung disiapkan untuk dibacakan Al-Quran surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Begitu tadi orang yang kesakitan tadi datang, subhanallah, dalam kondisi menggigil tingkat tinggi dan rasa sakitnya dikatakan luar biasa, dia udah gak sanggup lagi. Saya minta kemudian murid saya untuk megang tangannya, dari tangan ke tangan, hand to hand, begini. Tolong pegang tangannya, bacakan Al-Baqarah. 3 orang saya suruh, jadi 1 juz 1, juz 2 sampai juz 3 akhir Al-Baqarah. Subhanallah, dari mulai menggigil sampai panas sampai jam 9 pagi, itu ibu tadi sembuh luar biasa. Terus pulang, Ustaz saya udah sembuh, saya izin pulang. Subhanallah. Akhirnya ini menjadi inspirasi bagi salah satu peserta itikaf di sini kemarin, Pak. Dan ada seorang ibu yang ingin ikut itikaf anaknya, itu dari mulai menjelang itikaf jatuh nggak bisa jalan sampai habis lebaran, Pak. Ketika saya ceritakan kisah itu, dicoba dipraktekkan di ibunya yang tidak bisa jalan tadi, sampai dikasihkan pampers karena tempat tidur terus, apa dipegang, dibacakan anaknya sendiri. Subhanallah, qadarullah, atas izin Allah, saya hari ke-10 atau ke-11 setelah lebaran, saya main ke rumahnya, dibilang apa? Ustadz, ibu saya sembuh, saya bacain Al-Quran, saya pegang tangannya. Syifa, obat. Subhanallah, ya, obat. Itu bisa jalan, dan ibunya langsung bilang, Ustadz sudah bisa jalan lagi, dibacain Quran anak saya. Bahkan ada terapi macam-macam, tapi ini sembuh. Subhanallah. Apa yang dibutuhkan? Keyakinan dan iman kepada kitab Allah, termasuk rukun iman. Ini kejadian yang sangat dekat sekali yang baru terjadi. Jadi kita perlu tadabbur. Tadabbur itu dipahami apa? Berbasis paham. Nah, bayangkan kalau kita membaca An-Naba dalam suatu, rasanya nggak ingin selesai. Maka kalau saya berkenalan dengan orang, ya kadang-kadang apa, sajak sholat malam. Dulu saya ketika membina mahasiswa dari Mongolia, dari provinsi Ulaanbaatar, ya, itu ibu kota Mongolia antara Cina dengan Rusia. Subhanallah, ya, itu anak-anak yang baru kenal dengan saya sajak setiap malam, ya, mulai 2 rakaat 1 juz terus gitu kan. Karena apa? Karena pembinaan dalam sholat dampaknya cukup luar biasa. Maka ketika saya diundang ke Amerika, ke Texas,
Ya, itu malam pertama bertemu dengan saya saja. Yuk, bagaimana kalau kita sholat malam ini saya jadi imamnya? Subhanallah, saja imamin. Rakaat pertama 1 juz. 1 rakaat pertama 1 juz. Itu kata jamaahnya, pagi-pagi Ustaz tadi sambil muntah, Ustaz tadi habis pingsan setelah sholat itu cerita. Ya kan? Kemudian rakaat kedua pasti bayangin 1 juz lagi kan? Enggak, saya baca 1 surat pendek aja, yaitu Al-Muzammil 1 sampai 20. Setelah itu saya witir ya, sajak qunut nazilah, terus itu sepaginya saya makan bersama. Ya, makan bersama. Subhanallah, itu semuanya berkelompok masing-masing menceritakan pengalaman pertama sholat 1 rakaat 1 juz. Ya kan? Yang dokter, yang macam-macam itu kumpul di situ kan. Saya bilang, pernah nggak Anda mendengar Rasulullah sholat di belakangnya ada sahabat, kemudian Rasul baca Al-Baqarah, sahabatnya mengira setelah Al-Baqarah terus ternyata dilanjutin dengan apa? Ali Imran. Sahabatnya mengira pasti habis Ali Imran Rasul sujud rukuk kan, ternyata dilanjutkan dengan apa? An-Nisa. Berapa juz itu? 5 juz rakaat pertama. Bayangin kita sholat dengan 5 juz dengan 1 rakaat. Nggak bayangin, ini baru 1 juz, ya kan? 1 juz itu pendek nggak? Pendek dibanding 5 juz. Dari situ muncul semangat yang cukup luar biasa. Ini artinya apa? Kenikmatan Bapak Ibu menghafal Al-Quran itu kalau dipraktekkan dalam sholat. Ya, tapi kalau niat dan targetnya untuk setoran di depan ustadz, jangankan nunggu sampai setelah setoran, di jalan baru mau setoran tuh jatuh satu-satu hafalannya. Betul kan? Ya, karena ketika sudah disetorkan itu hilang. Karena apa? Sulit menjaganya. Karena apa? Gak punya sistem proteksinya. Bagaimana sistem proteksinya? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis. Setelah dibaca dengan benar langsung dipindahkan ke dalam sholat, selesai. Seperti apa? Al-Fatihah. Kalau melintur baca Al-Fatihah kira-kira salah nggak Bu? Ibu ngiko dalam sholat tapi baca Al-Fatihah kira-kira salah nggak? Kenapa saking lamanya membaca? Kenapa dibaca setiap hari dalam sholat minimal 17 kali? Mana mungkin lupa? 17 dikali 30 berapa? Dikali 12, dikali umurnya berapa kali ulang? Nah coba kalau semua hafalan dipraktekkan pada praktek yang sama, yakin tidak lupa. Hanya saja ini sering kasus yang terjadi pada orang yang baru ikut program tahfidz Quran, sudah hafal An-Naba tapi bacaan semuanya tetap kulhu, itu aja masalahnya. Ya kan, sudah hafal An-Naba tapi bacaannya kulhu lagi, tapi niat sebelum sholat sih An-Naba, tapi begitu udah masuk sholat selesai Al-Fatihah tetap kulhu, baca kulhunya juga gak sadar aja lancar, apalagi kalau sadar. Subhanallah ya, ini proses yang terjadi, gak apa-apa, kita lagi berdoa ya. Subhanallah, dampaknya luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, proses dari menghafal Quran bukan untuk dibanggakan. Karena orang hafal 30 juz tadi baru mukadimah, baru mindahin Quran 30 juz ke mulut, belum ke otak, belum ke hati. Sampai di hatinya yang akan jadi tadabbur, akan jadi aplikasi. Maka setelah orang melafadzkan, kemudian hafal, memahami, mentadaburi, target akhir adalah apa? Mengamalkan. Amal inilah yang disebut dengan apa? Dengan grand design kehidupan. Bagaimana seluruh hidup kita itu akan dipandu oleh Al-Quran. Termasuk ada apa? Pola pendidikan dalam rumah tangga. Produktif nanti, kenapa? Semua amal kita terstruktur, terukur, dan teratur. Loh, kok bisa iya? Coba saya kasih contoh sebagai aplikasi penutup ya. Subhanallah. Dulu ketika saya ceramah di Surabaya, ada satu perumahan namanya Pakuan City. Ya, di Pakuan City ini hampir saya punya jadwal rutin ke sana. Ya kan? Subhanallah, saya tanya kepada para jamaah, terutama yang masih fresh graduate ya, baru selesai kuliah dan kerja dengan kerja yang cukup lumayan hasilnya. Saya tanya, Pak, dulu Bapak pernah kuliah? Iya. Pernah nggak Bapak mengadakan acara PHBI, peringatan Hari Besar Islam? Oh pernah. Biasanya perlu persiapan berapa lama? 3 bulan. Paling cepat 1 bulan. Kemudian kegiatannya berjalan berapa lama? Paling 2 jam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, persiapan untuk acara yang cuma 2 jam itu membutuhkan waktu 1 bulan. Subhanallah. Lah, rumah tangga ini akan untuk berkumpul selamanya di surga. Masa tidak ada kurikulumnya? Berarti dari sekarang tentukan, saya sebagai seorang suami setahun yang akan datang apa kewajiban dan target saya. Istri juga demikian, anak juga
demikian sehingga pas selama setahun satu rumah tangga punya desain yang jelas yang akan dilakukan setahun ke depan, kemudian dievaluasi. Karena apa? Untuk syarat menjadi ahli surga itu adalah punya takwa. Takwa itu isinya perintah dan larangan. Sekarang pertanyaan, sebagai seorang kepala rumah tangga, sudah berapa persen perintah Allah yang dipahami, sudah berapa persen perintah larangan Allah yang dipahami, diamalkan dalam diri, diajarkan kepada istri, jadikan apa? Aturan dalam rumah tangga. Bapak ibu bekerja, punya karyawan, tidak tahu perintah dan larangan, kerjaannya melanggar, kira-kira diapain? Diapain? Dipecat. Dipecat, subhanallah. Lalu kalau kita tidak tahu aturan Allah, kerjanya ngelanggar, diapain sama Allah? Enggak dipecat, diberikan kesempatan untuk bertaubat. Nah, ya kan? Diberikan kesempatan untuk bertaubat. Makanya apa? Yang lalu biarkan berlalu, ya. Kemudian kita nyiapkan untuk apa? Persiapan masa depan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Jadi apa? Semua aplikasi kita dipandu oleh Al-Qur'an. Dampaknya subhanallah akan sangat luar biasa. Nah, selama ini pertanyaannya, ada nggak dalam rumah tangga itu grand design? Grand design, kenapa? Karena grand design tadi terdiri dari 3 kurikulum. Apa? Yang pertama adalah pembinaan akidah yang benar, ibadah dan syariat yang benar, akhlak dan muamalat yang benar. Kalau boleh diibaratkan bangunan, maka pondasinya adalah akidah dan tauhid, kemudian tiang-tiangnya adalah ibadah dan syariat, kemudian apa? Atapnya adalah akhlak dan muamalat. Bapak tahu villa itu bagus dari apanya, Pak? Dari apa? Finishingnya kan? Karena nggak mungkin kemudian kita ngasih aksesoris yang banyak pada rumah kalau tiangnya tidak kuat. Tiang juga tidak mungkin dibuat kuat kalau pondasinya tidak kuat. Maka Rasul mengatakan, innama bu'itsu liutammima, sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang dibangun dengan tiang yang kuat, ibadah yang kuat, ibadah yang dibangun di atas fondasi akidah dan tauhid yang kuat. Sehingga apa? Ini kurikulum kita. Ketika membuat grand design, makanya jangan sampai bapak ibu lelah kemudian tidak menikmati sama sekali dari hasil perjuangannya. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa? Kurikulumnya. Nah, kalau kurikulum untuk kumpul di surga adalah menjadi orang bertakwa, dalam Al-Quran isinya perintah dan larangan, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Insya Allah kalau kita buat kurikulum ini bersama, saya yakin kita akan mengajari anak apa yang bermanfaat. Karena hari ini mohon maaf, tadi saya baru mendengarkan keluhan dari orang yang punya mimpi, sudah 15 tahun mimpinya bagaimana memproduksi anak-anak atau siswa yang hafal juz 30 saja, tapi katanya sampai sekarang belum terwujud padahal sarananya luar biasa. Saya bilang, Pak, Bu, ya, saya untuk produksi anak hafal 1 juz itu hanya membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan itu anak yang nggak ngerti baca sama sekali, ya. Ustaz Mustafa yang imam tadi pernah punya tetangga dari Boyolali datang ke rumah saya, 3 orang, ya, nggak bisa baca. Akhirnya ditalkin persis 1 bulan hafal juz 30 dari An-Naba sampai Anas. Yang namanya hafal itu disuruh duduk, disuruh baca dari An-Naba sampai Anas, kemudian dicek idghamnya salah berapa, ikhfa'nya salah berapa, padahal dia nggak ngerti hukumnya, tapi kita cek hafalannya sesuai dengan apa kesalahan bahasa. Ternyata apa? Bacaannya bagus, hanya ditalkin atau dibacakan, disuruh ngikuti. Subhanallah. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita mendesain kehidupan kita. Insya Allah kalau desain yang kita buat terukur, terstruktur dan teratur, kita akan fokus bagaimana kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti sepulang dari sini membuat riset untuk diri kita sendiri. Ayo mulai coba hafal An-Naba 1 sampai 5. Berapa kali sih kita bisa mendengar dan membaca sampai hafal? Rata-rata dalam riset saya, anak-anak SD itu kalau dibacakan sekitar berapa? 10 kali hafal. SMP rata-rata 15 sampai 20 kali, SMA rata-rata 20 sampai 25, di atas SMA kuliah rata-rata 25 sampai 35 kali baca yang melafadzkan. Kemudian kalau di atas 30 rata-rata 70 kali baru hafal. Jadi disuruh baca 70 kali baru hafal. Nah, itu begitu karena Pak Quran tadi, karena ketika anak kecil kan nggak banyak pikiran, betul nggak? Sehingga apa yang dibaca didengar sendiri dihafal. Tapi kalau usia di atas 30 tahun itu di samping menghafal juga mikir, betul nggak? Betul nggak? Akhirnya apa?
didengar sudah bagus, tapi karena pikirannya terpecah, akhirnya apa? Nggak bisa dihafal. Anak kecil yang belum balik, dia lari-lari ada ceramah, dia bisa dengar dan hafal. Tapi orang tua lagi dengerin ceramah, itu pikirannya nggak bersama penceramah. Nggak dengar, jadi nanti nanya, tadi ceramah apa? Padahal duduk bersama. Betul nggak? Kan sedang menikmati dunianya sendiri aja, dia melihat penceramah melotot, emang melotot aja. Itu bisa terjadi, subhanallah. Dan ini saya riset, Bu, dan pesertanya lebih dari 10.000 orang sudah, ya subhanallah. Di perusahaan menghafal Quran sudah banyak. Ya mungkin di sesi terakhir saya akan tampilkan beberapa video yang mungkin nggak banyak, tapi sekitar 5 menit lah saya tampilkan ya. Untuk apa namanya, ibu-ibu yang baru di sini, karena yang untuk jamaah masjid sudah. Ini sebagai contoh saja bagaimana menghafal Quran dengan melafadzkan dan membaca. Sebanyak apapun orangnya, insya Allah bisa semuanya ya. Saya udah riset untuk guru-guru, termasuk saya kan sebagai konsultan pendidikan, jadi guru-guru kita ajak menghafal, TK menghafal, karyawan menghafal, di TNI menghafal, teman-teman di Pas Pampres menghafal, di penjara insya Allah di akhir bulan ini saya akan membina untuk penjara ya. Kemudian kemarin di penjara Padang juga sama, memberikan motivasi kepada orang yang mungkin merasa tidak ada harapan hidup, padahal Allah membuka pintu taubat yang sangat luar biasa untuk kembali menjadi hamba yang bertakwa ya. Kita buka beberapa contoh saja, seperti di Exxon Mobil ini, di perusahaan minyak ya, di Sudirman, di gedung GKBI seberangnya Semanggi ya. Ini ibu-ibu di Exxon Mobil, bapak-bapak, ini ternyata bisa menghafal 1 juz dalam waktu 2 bulan. Padahal mereka kerja dari pagi sampai sore ya, waktu itu bisa. Dan yang lebih dahsyatnya lagi ya, dalam kondisi hamil kerja masih bisa menghafalkan, padahal pertemuannya sepekan sekali ya, sebagai contoh. Kemudian contoh yang lain, satu contoh dari suasana di Mabes TNI ya, yang dekat sini Cilangkap. Kok nggak kelihatan, Mbak? Ya, salah kamar kabelnya. Ya, ini pertama yang tadi suasana ngaji di Exxon Mobil, perusahaan minyak Amerika. Ya kan? Nah, contoh sekilas-sekilas. Nah, ini suasana di Mabes TNI. Nah, sama sekali dengan kertas per tema 1 sampai 16 minggu ini. Jadi mereka berjaga dimanapun, semuanya baca Quran. Ya kan? Nah. Serius. Kelihatan ya? Nah, saya uji, coba duduk karena tadinya saya kasih PR. Tolong baca 16 ayat setiap hari 10 kali di rumah, setiap waktu sholat 2 kali. 2 kali 5 10 kan? Ternyata nggak pada baca. Akhirnya kalau gitu udah duduk semuanya baca bareng saya. Ternyata apa semuanya kan? Itu contoh. Dikasih PR malah pada nggak baca, Pak, ya kan? Padahal Quran itu dari awal bacaan artinya ya. Kemudian kalau ibu-ibu ngeluh ya dengan suara bising, justru dengan metode membaca itu apa? Walaupun 300 orang kumpul bisa menghafal semua. Ini ada di Kodam di Bekasi ya, dekat Grand West ini ada 300 ibu-ibu dengan saya. Setiap minggu kumpul gitu, ternyata dalam waktu 8 bulan bisa hafal 3 juz, bukan 1 juz. Ya kan, tapi 3 juz. Itu bisa. Ya kan, ada juga yang 1 juz ya kan. Ini contoh, kita lakuin terus gitu kan, termasuk diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi kalau pengen kelas 1 SD hafal juz 30, maka setiap hari guru yang akan ngajar itu membacakan kepada murid 3 ayat selama 10 menit. Semua guru yang akan ngajar itu bacain sebelum ngajar. Ternyata dalam 1 tahun itu juga bisa hafal sampai 1 juz. Jadi kalau anak saat SD 6 tahun, paling tidak hanya dengan mendengar dan mengikuti tadi bisa hafal 6 juz. Ya, nah sekarang banyak sekolah yang bingung nyampe juz 30 saja susah gitu kan, berarti belum jadi sistem, itu aja masalahnya gitu kan, belum jadi sistem ya. Termasuk
orang-orang di pinggir jalan. Ini perusahaan Kajima Jepang yang menyelesaikan tol. Nah ini juga sama, diajak ngaji. Ternyata mereka bisa. Jadi ngaji tidak harus di masjid, ya kan? Kalau orang yang kerja kayak gini ke masjid yang kayak gini susah. Ternyata mereka bisa ngaji di pinggir jalan. Contoh-contoh saja. Ternyata bisa, ya kan? Gimana lagi, ya? Nah ini suasana di rumah sakit Melia, sini dekat malah, ya kan? Untuk office-nya, bagian office, dalam suasana menghafal Quran, termasuk direkturnya ini Bu Lira, juga sama, ya kan? Ada. Kemudian, nah ini untuk pendidikan Jawa Timur SMP dari tahun 2012 dulu, ya. Siswa SMP juga ternyata bisa. Ya, ini menjadi SMP unggulan di Pamekasan, ya, di Madura. Kemudian Katsusiro yang memproduksi alat-alat berat. Nah, ini juga suasana. Karena dengan lembar-lembar yang kita bisa dalam tema-tema tadi, gampang mengingat, ya, secara global kalau nggak tahu maknanya secara definitif, kemudian bisa dihafal dan selesainya pas. Ya per tema ayat 1 sampai 5, 6 sampai 16, terus 30. Jadi berartinya pas banget gitu kan secara tema, ya kan. Nah, itu. Kemudian kalau hotel, ini di hotel Camplong, ya, di Sampang. Nah, ini karyawan hotel yang di Surabaya ada Hotel Utami, karena saya juga pembina untuk karyawan di sana, ya, di Juanda. Nah, ternyata juga sama, suasananya menghafal Quran. Contoh saja, insya Allah. Nah kemudian juga untuk ini kemarin yang untuk terapi anak yang dikatakan apa autis. Nah Pak Nasrul, kemana Pak Nasrul tadi? Udah ketemu Pak ya sama anaknya? Kelihatan sehat nggak? Hafal berapa? 8 juz. Ya ini ada di YouTube, boleh dicari. Nah ini anaknya, ya kan? Ya kan? Yang tadinya suka katanya ABK, nyekik orang kalau ketemu Bu, ya, nyekik orang, lemparin mobil pakai batu. Nah kemarin itikaf di sini Bu selama 10 hari, nyekik orang nggak Pak di sini Pak? Nggak kan? Malah tasmih Pak ya di sini, ya, tasmih Quran, subhanallah. Orang tuanya ikut semuanya dan keluarganya menjadi penghafal Quran gara-gara anak ini. Jadi itu proses hidayah itu begitu. Keluarganya menjadi penghafal Quran semua. Ini contoh, ini kita tampilkan di Islamic Book Fair yang di Senayan pada waktu itu. Nah ini oleh-oleh dari Amerika kemarin di Houston, ibu-ibu juga menghafal Quran. Nah, soalnya kalau ibu-ibu disuruh baca Quran 30 juz itu berat Bu, ya. Kapan hafalnya gitu kan? Jadi belum ngafal udah mikirin. Quran tuh gak dipikir Bu, dibaca, nah, gitu kan? Diikuti. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, itu saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi insya Allah kalau kita mulai dari mengaji, kemudian mengkaji, ini akan jadi desain, ya, pendidikan dalam keluarga. Dampaknya cukup luar biasa, ya. Mungkin waktunya juga sangat singkat. Saya tidak bisa menjelaskan tentang ketika kita membahas ihdinas siratal mustaqim, itu saya buat menjadi tema yang itu mengkajinya sampai 3 hari dengan pertemuan 24 jam Bu. Ya, itu dari hidayah dalam Al-Quran. Ada 10 petunjuk yang kemarin saya sampaikan di tahun lalu di i'tikaf di Az-Zikro 10 hari aja nggak selesai, ya kan? Tapi karena ini adalah sifatnya aplikasi, jadi insya Allah ini akan bisa kita terapkan dalam keluarga masing-masing. Jadi ketika ibu bapak mau mesantrenkan anak, nyekolahkan anak, masukkan anak ke lembaga tahfidz, itu sifatnya adalah menjadikan guru sebagai mediasi. Tapi yang paling utama justru di rumah. Nah inilah kemudian Rumah Quran, lembaga saya menerapkan, ya, program pembinaan guru. Jadi setiap wali santri di tempat saya wajib menghafal Quran dan setoran setiap bulan. Kalau nggak datang anaknya dikeluarkan. Nah sampai seperti itu. Makanya kemarin di sini bisa full, semua wali santri bisa ikut i'tikaf. Karena program i'tikaf menjadi program wajib tahunan para wali santri, mau dari Medan, Padang. Nah kemarin bisa kumpul di sini. Sekaligus mereka menjadi IO di masing-masing provinsinya.
Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Muhammad Nurul Anwar yang telah memberikan ilmu kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tersemangatkan untuk terus menghafal Al-Qur'an. Dan kata Allah Tabaraka wa taala, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh Allah itu telah memudahkan Al-Qur'an untuk dihafal, maka Allah tantang dengan tantangannya, "Fahal min muddakir." Apakah ada di antara kalian yang ada yang mau menghafal? Kami ucapkan jazakallahu khair kepada pengurus DKM Al-Barakah, terkhusus buat kita TLA Rimulfat yang telah diberikan izin untuk bisa berkarya di sini. Tapi kami mewakili pengurus mengucapkan permohonan maaf selama kurang dari 1 tahun ini sedikit ramaikan dengan anak-anak kita. Tapi kami berharap agar nanti ramainya anak-anak ini, nanti mereka pun yang akan meramaikan masjid ini insya Allah, dan ke depan akan meramaikan masjid-masjid yang ada di wilayahnya. Dan kemudian kami berharap semoga nanti anak-anak kita yang insya Allah nanti akan selesai hafid 30 juz, mereka pun ramai-ramai untuk datang kita kepada Allah, kemudian mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi irdi'anhu, ya Rabb, ridhoilah orang-orang yang telah memfasilitasi kita untuk hafal Quran, termasuk kepada pengurus jamaah Masjid Al-Barakah ini." Kita doakan semoga Allah meridhoi kita bersama, sehingga nanti kita kumpulkan, Allah kumpulkan kita bersama di surganya Allah Tabaraka wa taala. Jazakallahu khair. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.